Tata surya dan benda-benda langit lainnya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu ada planet, satelit, bintang, komet, asteroid, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, sekarang kita lihat satu persatu ya benda langit yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dengan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari ya? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari juga merupakan bintang yang terdekat dari bumi. Suhu pusatnya matahari itu adalah 15 juta derajat Celcius. Wih, panas banget ya. Dan anak-anak nih ya, suhu permukaannya matahari itu 6.000 derajat Celcius. Wah, kita bisa gosong deh kalau deket matahari. Nah, matahari juga dia berputar mengelilingi dirinya sendiri atau berputar sendiri pada porosnya. Nah, berputar sendiri pada porosnya itu namanya rotasi. Kala rotasi matahari itu adalah 27 hari. Dan anak-anak mau tahu nggak sebenarnya matahari itu tersusun dari apa aja sih yang menyebabkan sangat panas? Ya, komposisinya itu terdiri dari hidrogen, helium, oksigen, karbon, dan lain-lain. Nah, dari bahan-bahan penyusun matahari inilah yang mengakibatkan suhu matahari menjadi sangat panas. Nah, anak-anak, benda langit yang lainnya adalah planet. Ya, planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet-planet ini dia mengelilingi matahari dan berada di galaksi Bima Sakti atau kita suka sebut Milky Way. Ya, anak-anak. Pengelompokan planet dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan cara berdasarkan letak asteroid dan komposisi bahan penyusunnya, serta berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Nah, sekarang kita ke materi tentang pengelompokan planet berdasarkan letak asteroid. Pengelompokan planet berdasarkan letak asteroid ini dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Di mana planet dalam ini adalah planet-planet yang orbitnya di dalam lintasan asteroid. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua adalah planet luar. Planet luar adalah planet-planet yang orbitnya di luar lintasan asteroid. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang pengelompokan planet berdasarkan komposisi bahan penyusunnya. Ini juga sama, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah planet terestrial atau kebumian dan planet Jovian.
Sekarang kita bahas dulu ya. Yang pertama, planet terestrial atau kebumian adalah planet-planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya mirip dengan bumi. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua adalah planet Jovian. Planet Jovian adalah planet-planet yang ukurannya besar dan komposisi penyusunnya mirip dengan Jupiter. Terdiri atas sebagian es dan gas hidrogen. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Terdiri dari dua ya. Yang pertama planet inferior dan yang kedua planet superior. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di dalam orbit rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Merkurius dan Venus. Selanjutnya adalah planet superior. Nah, planet superior adalah planet yang orbitnya terletak di luar orbit rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti ya. Tempat kita hidup atau tempat manusia hidup. Yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 50 juta kilometer. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet ini memiliki suhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap ke matahari dan negatif 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan tenggelam. Nah, anak-anak, planet Merkurius ini sering kita sebut dengan planet ufuk timur. Planet ini tidak memiliki satelit. Merkurius berwarna abu-abu. Warna abu-abu ini berasal dari bahan penyusunnya, yaitu terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Dan Merkurius memiliki diameter 4.879 km. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas planet yang kedua, yaitu planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya kita, dikarenakan permukaan Venus tertutup oleh awan atau atmosfer yang sangat tebal. Venus berwarna putih kekuningan. Jarak antara Venus dengan matahari adalah 108 juta kilometer dan diameter planet yang satu ini yaitu 6.052 km. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang, di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Yang unik dari planet Venus ini adalah
rotasinya melawan arah rotasi planet-planet lain. Wah, Venus ini unik ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas planet yang sangat kita cintai. Karena itu adalah tempat tinggal kita, yaitu planet Bumi. Bumi adalah planet yang sangat istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi oleh air serta dilapisi dengan atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi itu ditutupi oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas, sehingga bumi berwarna biru kehijauan. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Bumi memiliki diameter 12.742 km dan bumi juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah anak-anak, selanjutnya adalah planet yang keempat, yaitu Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain, yaitu Marikh atau Anggar. Planet Mars juga memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari planet Bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, tetapi diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari Bumi. Jarak Jupiter ke matahari adalah 778,55 juta kilometer. Jupiter memerlukan waktu 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari. Diameter planet Jupiter ini yaitu 139.820 km. Jupiter juga merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet yang terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Saturnus berwarna kuning pucat. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Saturnus berdiameter sebesar 116.463 km.
Saturnus memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Di dalam tata surya itu sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus merupakan planet dengan suhu terdingin loh, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Karena suhunya yang dingin, planet Uranus ini berwarna biru muda. Uranus berdiameter 50.724 km. Kalian tahu gak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh. Namun tidak terlihat jelas seperti Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 27 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Planet yang ke-8 adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Neptunus memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari. Neptunus berdiameter 49.530 km. Tahu nggak sih kalian, planet Neptunus ini diambil dari nama dewa laut, bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembaran Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul, karena ukurannya yang hampir sama. Ya, kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah anak-anak, itu adalah ke-8 planet yang mengelilingi matahari di dalam satu galaksi, yaitu galaksi